Bilang ke itu ya, ke Bu Lucy atau Bu Vinya ya, minta izin live di IG gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Minta izin ke beliau, kita share di IG juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat Ustaz? Sehat, alhamdulillah. Mufinya sehat. Gimana kabarnya? Sehat. Ya, insya Allah kami semua juga sehat. Udah menanti kajian Ustaz. Gitu. Ustaz, saya izin sapa sahabat Aryan dulu ya. Siap, silahkan Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz dan sahabat-sahabat Aryan yang semoga senantiasa dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa ba'du. Bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah karena sampai saat ini Allah masih memberikan kepada kita semua nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat semangat untuk terus menuntut ilmu. Dan Allah himpun kita di siang hari ini, di hari Kamis tanggal 14 Rabiul Awal, untuk sama-sama menerima kebaikan atau kita berkumpul di majelis ilmu yang insya Allah kita tetap akan masih membahas kitab 40 karakteristik yang dicintai oleh Allah. Dan insya Allah terakhir bulan Agustus kita telah masuk dengan definisi zuhud. Baik sahabat Aryan, sebelum kita memulai, mari sama-sama kita luruskan niat kita dulu. Kita menuntut ilmu ini karena mencari ridha Allah, dan kita mohon kepada Allah agar Allah fahamkan kita, Allah mudahkan kita untuk menerima semua kebaikan-kebaikan dan ilmu yang disampaikan oleh Ustaz. Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna ta'wil. Tafadhol Ustaz. Kemarin bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu tentang apa ya Om? Kita sudah sampai kepada definisi zuhud Ustaz, yang 3 komponen definisi zuhud. Oh itu sudah ya? Udah. Oh ya sudah. Bismillah. Jadi kita ngulang sedikit. Syukur. Kita minta izin live di IG ya, Umufinya ya. Silakan tafadhol Ustaz. Iya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh para pengurus Majelis Taklim Ar-Royan yang semoga Allah rahmati, semoga Allah panjangkan umurnya di dalam ketaatan, semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar, dan kita tidak hanya sekedar baik tetapi juga benar di dalam setiap apa yang dikatakan hati kita, apa yang disampaikan oleh lisan kita, dan apa yang kita pilih pada perbuatan kita. Karena sesungguhnya kebaikan itu tidak akan pernah cukup untuk mendapatkan kebahagiaan pada kehidupan kita di akhirat. Orang yang baik itu belum tentu mereka selamat dari neraka. Ada orang-orang yang baik yang hidup pada zaman Rasulullah SAW. Abu Thalib itu baik. Abdullah bin Jud'an itu juga adalah orang baik. Tetapi 2 nama yang saya sebutkan ini hanyalah orang baik, tetapi mereka tidak benar. Karena kebenaran itu indikatornya kepada akidah, indikatornya kepada iman yang ada pada kitabullah dan sunnah. Walaupun 2 orang ini terkenal dengan kebaikan, Abu Thalib dan Abdullah bin Jud'an, kebaikan mereka tidak bisa membebaskan mereka berdua dari api neraka. Inilah sejarah yang memberitahukan kepada kita sebuah pengertian yang sangat besar. Di dalam kehidupan itu tidak hanya dibutuhkan kebaikan, tetapi kita juga harus mendapatkan kebenaran. Dan ini adalah sesuatu yang berat ketika kita hidup pada zaman fitnah, karena ketika kita hidup pada zaman fitnah, tidak ada yang paling berat yang kita pegang kecuali adalah kebenaran. Banyak orang yang mereka melawan kebenaran. Ada orang yang mereka sepanjang hidupnya tidak pernah mengenal kebenaran. Ada orang yang mereka terjebak di dalam kemaksiatan, mengetahui kebenaran, tetapi tidak mampu keluar dari lingkaran kemaksiatan untuk mengikuti kebenaran. Ada pula yang mereka mengikuti kebenaran, membela kebenaran, tetapi tidak istiqomah ketika mereka berada di atas jalan kebenaran itu. Mereka kelelahan, mereka keletihan, dan akhirnya mereka ditinggalkan oleh kafilah kebenaran. Ada yang terakhir, yaitu adalah mereka yang senantiasa mengetahui kebenaran, mengikuti kebenaran, membela kebenaran, dan mereka diwafatkan di atas kebenaran. Inilah yang menjadikan kita
selalu berdoa kepada Allah, semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita panjang umur di dalam ketaatan, memberikan kepada kita panjang umur di dalam kebaikan, dan kita semoga diberikan kebenaran. Karena sesungguhnya kebaikan itu membutuhkan kebenaran, dan kebenaran harusnya tidak melunturkan kebaikan ketika kita telah memahami kebenaran dari apa yang kita imani pada kitabullah dan sunnah. Ada dua titik ekstrim dalam kehidupan manusia. Ada orang yang hanya baik tapi tidak mau menjadi benar. Ada orang yang benar sebenarnya, dia di atas kebenaran tetapi ternyata dia tidak memiliki kebaikan. Padahal kebenaran itu tidak memiliki perhiasan, kecuali perhiasannya adalah kebaikan berdasarkan akhlak yang mulia. Nah, inilah yang menjadikan kita pada zaman fitnah, mari kita senantiasa menyelipkan permintaan, pinta, doa kita kepada Allah. Semoga Allah memberikan kepada kita anugerah kebaikan, dan Allah memberikan kepada kita anugerah kebenaran di dalam kehidupan kita. Semoga kita dikuatkan, diteguhkan dalam perjalanan kita melewati berbagai macam episode yang sering menguji kita, apakah kita menggenggam kebenaran ataukah tidak, dan semoga kita termasuk orang yang diwafatkan di atas kebenaran. Amin insyaallah. Alhamdulillah, tentunya senang sekali kita pada kesempatan hari ini berjumpa kembali, dan tidak ada perkara di dalam kita memaknai pertemuan kita pada Taman Ilmu kesempatan siang kali ini kecuali adalah kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap aliran-aliran kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Tentunya kita harus merenungi apa yang pernah disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwasanya kenikmatan itu kalau terlalu banyak kita dapatkan, terlalu mudah, terkadang menjadikan hati kita tidak sensitif untuk tidak mengenali kebaikan dan kenikmatan itu, karena seringnya kita mendapatkan kenikmatan itu mudah. Allah itu mensifati dirinya dengan Ar-Rahman, di mana sifat Ar-Rahman yang menjadikan Allah tidak pernah pilih kasih memberikan kenikmatan kepada setiap makhluknya. Kadang-kadang kita tidak perlu berdoa, kadang-kadang kita tidak perlu meminta, Allah memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan pada kehidupan. Nafas, sinar mentari, air, dan seluruh kenikmatan-kenikmatan yang kita kecap pada kehidupan di dunia kita dapatkan walaupun terkadang kita tidak berdoa. Nah, inilah yang menjadikan, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, terkadang hati menjadi tidak sensitif kalau kemudian kebaikan itu didapatkan dengan mudah. Ada istri mendapatkan kebaikan dia begitu mudah dari suaminya, kadang-kadang sensitivitas dia terhadap kebaikan suami menjadi hilang. Banyak suami yang ketika dia mendapatkan kebaikan dari istrinya atau orang tuanya, karena kebaikan itu terlalu sering dia dapatkan dan terlalu banyak, kadang-kadang justru malah tidak sensitif terhadap kebaikan itu. Yang unik adalah kadang-kadang sebaliknya, kita justru sensitif terhadap kenikmatan-kenikmatan yang justru sifatnya murah dan sifatnya sedikit dibandingkan kenikmatan yang banyak. Kadang-kadang kita tidak mampu bersyukur atas kenikmatan dari Allah yang begitu banyak, tapi mampu kita betul-betul berterima kasih kepada orang yang pernah memberikan mungkin bantuan 2, 3 juta, 5 juta kepada kita. Banyak istri, banyak suami yang terkadang sudah mendapatkan kebaikan yang begitu banyak dari mereka, tetapi justru kita tidak memaknai bagaimana kenikmatan mereka yang begitu banyak yang telah diberikan kepada kita. Tapi terkadang ada orang yang pernah membantu kita 1-2 perkara, justru kita ingat-ingat terus. Dan itulah diantara betapa manusia itu lupa untuk bersyukur kepada sesuatu yang berhak untuk dia syukuri. Nah, inilah yang menjadikan kita senantiasa berusaha betul. Kita semoga tidak menjadi orang yang bersyukur yang sifatnya itu transaksional. Syukur transaksional itu adalah ketika kita bersyukur pada saat mendapatkan barang. Kita baru bersyukur ketika mendapatkan kondisi yang kita mau. Tapi ketika kita belum mendapatkan barang, kita belum mendapatkan kondisi yang kita mau, yang terkadang menjadikan kita merasa belum memberikan kesyukuran kita dan tidak butuh untuk bersyukur. Ini namanya syukur transaksional. Makanya kita senantiasa berusaha, kita semoga bersyukur walaupun banyak list barang yang belum kita miliki, walaupun banyak kondisi yang terkadang belum kita dapatkan dalam kehidupan kita, tetapi kita senantiasa melatih diri kita, melatih jiwa kita bersyukur apapun kondisinya, apapun keadaannya. Kalau kita mendapati keadaan yang menyenangkan sesuai dengan harapan kita, alhamdulillah binikmatihi tatimmus salihah.
Kalau kemudian kita mendapati kondisi tidak menyenangkan bagi kita, ya kita mengucapkan alhamdulillah ala kulli halin. Kata pujian itu tidak pernah hilang dari hati, tidak pernah hilang dari lisan, tidak pernah hilang dari pikiran kita. Karena semua yang kita dapatkan pada kehidupan kita bukan karena kehebatan kita, bukan karena kepintaran kita. Apapun yang kita dapatkan pada kehidupan kita karena hebatnya Allah ketika menolong kita pada setiap sendi kehidupan kita dan setiap inci kehidupan kita. Kepada Allah kita bersyukur. Syukur itu menenangkan, syukur itu menyenangkan. Semoga Allah memberikan kesyukuran dalam setiap langkah kehidupan kita. Syukur menjadi suami, syukur menjadi istri, syukur menjadi anak, syukur terhadap aktiviti yang telah kita peroleh dari Allah. Kita tidak usah membandingkan hidup kita dengan siapapun, karena sesungguhnya itu justru akan memperburuk dan memperkeruh keadaan hidup kita kalau kita sering membandingkan hidup kita dengan orang lain. Yang salah bukan apa yang dicapai oleh orang lain, yang salah bukan apa yang baru kita capai, tapi yang salah adalah ketika kita suka membandingkan hidup kita dengan orang lain. Kepada Allah kita tentunya bersyukur, dan kepada Allah kita menggantungkan urusan, dan semoga kita tidak pernah ditinggalkan oleh Allah walaupun sekejap mata. Amin insyaallah. Alhamdulillah, setelah sekian lama kita libur, kalau tidak salah hampir 2 bulan, hampir 1,5 bulan ya sebenarnya. Semua kajian off dimulai dari awal-awal bulan Maret dan awal-awal bulan September kalau tidak salah. Kita fokus di syuting The Day After You Die. Dan ini kemarin produksinya memang membutuhkan waktu yang cukup panjang, sampai 1 bulan lebih, dan masih ada beberapa part yang memang harus disempurnakan dan masih direvisi. Alhamdulillah banyak yang kemudian sudah berlapang dada, sudah mulai memahami tentang berbagai macam undur yang kami miliki. Semoga kesabarannya, kelapangan hatinya di dalam menerima setiap kegiatan yang kami miliki, ini bisa menjadikan kita semakin menjadi keluarga di antara keramaian umat, ya. Dan semoga senantiasa kita selalu dibersamakan di dalam kebaikan, pada kebaikan dunia dan pada kebaikan akhirat kita, insya Allah. Kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu adalah tentang bagaimana 40 karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita paham betul, di antara perkara yang tidak bermanfaat dan tidak memberikan kualitas pada kehidupan kita itu adalah ketika kita sering disibukkan pada pikiran-pikiran yang kecil dan remeh-temeh. Itulah yang menjadikan kualitas hidup kita menjadi hilang. Orang yang mereka itu tidak memiliki sebuah tujuan yang besar, maka pasti disibukkan pada sesuatu yang kecil dan sesuatu yang remeh-temeh. Dan ketika kita disibukkan pada sesuatu yang remeh-temeh, maka habis waktu kita, habis kemudian golden time yang kita miliki pada kehidupan, hanya ngurusin pada sesuatu yang sifatnya tidak membawa kebaikan untuk kehidupan kita selanjutnya, dan tidak membawa kehidupan kita dan tidak membawa kebaikan untuk hidup kita hari ini. Sesuatu yang remeh-temeh itu apa? Sesuatu yang kita cari bukan karena ridhonya Allah. Itu sesuatu yang sifatnya kecil. Orang kalau sudah tidak menetapkan ridhonya Allah, orang kalau sudah tidak menetapkan cintanya Allah, berarti dia akan disibukkan pada sesuatu yang kecil. Maka dia akan disibukkan dengan omongan manusia, dia akan disibukkan dengan komentar manusia, dia akan disibukkan dengan dunia, yang sejatinya dunia itu pun kalaupun dia kumpulkan terus-menerus membabi buta tanpa memperdulikan halalnya dan tanpa memperdulikan jamnya, itu pun pasti akan dia tinggalkan ketika dia mati. Dia akan sibuk dengan nafsunya yang pasti dia akan sesali dalam hitungan waktu yang tidak terlalu lama. Kenapa manusia memikirkan ini? Karena dia tidak sampai kepada sesuatu yang besar. Dan kaedahnya, kalau kita tidak sibuk pada sesuatu yang besar, kita pasti akan disibukkan pada sesuatu yang remeh-temeh. Kita lihat ya, kalau kemudian manusia sudah tidak menghadirkan Allah menjadi tujuan dalam hidupnya, ada yang mereka mengejar bagaimana posisi ini supaya dia dapatkan. Padahal posisi itu dia dapatkan, mungkin sensasi ketika mendapatkan posisi itu tidak terlalu lama. Karena yang didapatkan hanyalah kepuasan, dan kepuasan itu tidak pernah bertahan lama.
Ada yang mereka itu ingin mendapatkan simpati, terus dia mengejar simpati manusia. Namanya simpati harus teringat kepada perkataan Imam Syafi'i, ghayatun nasi la tudrak. Kalau kamu hidupmu hanya mengejar simpati manusia, Anda akan bisa. Demi Allah itu tidak akan bisa. Saya membuktikan betul perkataan Imam Syafi'i. Kita diridhoi di sini, nggak diridhoi di sana. Kita diridhoi di sini, kita tidak diridhoi di sana. Karena kita memang tidak bisa memuaskan setiap orang. Terlebih lagi ketika tangan kita sangat terbatas dan orang itu terlalu banyak yang harus kemudian kita rengkuh. Maka kemudian akhirnya menjadi sibuk. Kalau kemudian ada hawa nafsu, kemudian akan betul-betul menjadikan kualitas kehidupan kita menurun, bahkan terperosok kepada satu titik nadir pada kehidupan kita. Nah, inilah yang menjadikan kita ingin sekali keluar dari perangkap pada sesuatu yang recehan. Kita ingin keluar dari perangkap pada sesuatu yang sifatnya remeh-temeh. Karena kita harus ingat perkataan dari Imam Ibnu Qayyim, kalau kamu tidak disibukkan dengan kebaikan, kamu akan disibukkan dengan sesuatu kebatilan. Kalau kamu tidak disibukkan pada sesuatu yang besar, kamu akan disibukkan pada sesuatu yang kecil. Ya. Dan disibukkan pada perkara yang kecil itu justru menguras tenaga. Justru menguras tenaga, menghabiskan waktu, dan banyak sekali harga yang harus kita bayar ketika kita mengurusi sesuatu yang kecil dan remeh-temeh pada kehidupan kita. Orang yang ngejar manusia, orang yang ngejar ridhonya makhluk, orang yang ngejar posisi, orang yang ngejar hawa nafsu dari hawa nafsunya, maka sesungguhnya pasti harga yang dia bayar itu terlalu mahal dan itu terlalu banyak. Ya. Makanya kemudian inilah yang menjadikan kita memahami, saya pengen keluar dari lingkaran-lingkaran yang tidak penting pada kehidupan kita. Apa yang saya harus lakukan? Yaitu memikirkan sesuatu yang besar. Apa sesuatu yang besar pada kehidupan kita? Allah sampaikan di dalam surat At-Taubah. Sesuatu yang besar itu waridwanum minallahi akbar. Sesungguhnya keridhaan Allah itulah sesuatu yang paling besar pada kehidupan kita. Dan inilah yang harusnya senantiasa kita perhatikan. Bagaimana kita menjadikan dalam setiap kehidupan kita, perkataan kita, mata kita, telinga kita, perkataan kita, perbuatan kita, semuanya mengarah kepada sesuatu yang besar. Bagaimana mendatangkan keridhaan Allah, karena mencari keridhaan Allah itu bukan hanya mendapatkan kebahagiaan, tapi bisa menyembuhkan kita dari semua luka yang pernah kita dapatkan dalam pergejolakan kita ketika dulu disibukkan pada sesuatu yang remeh-temeh. Itu yang kemudian kita harus paham. Ya. Jadi kalau orang sudah betul-betul dia menetapkan tujuan hidupnya karena Allah dan dia jujur pada tujuan yang dia miliki, bukan hanya lip service, maka sesungguhnya dia akan dilapangkan hatinya. Allah akan sembuhkan satu persatu luka yang pernah dia dapatkan ketika dia pernah luka dalam setiap pergulatan yang dia alami ketika dia masih sibuk pada sesuatu yang remeh-temeh. Lah inilah yang menjadikan kita, kenapa kita mempelajari kitab 40 karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah. Kita sesungguhnya ketika mengkaji kitab ini pada dasarnya untuk menasihati diri kita terus-terusan. Ayo yang dipikir itu ridhonya Allah, ayo yang dipikir itu cintanya Allah. Dan inilah sesuatu yang paling layak untuk kemudian kita pikirkan. Pernah nggak ibu-ibu di majelis taklim Ar-Royan ini? Pernah nggak ibu-ibu kemudian berpikir gitu sebelum kita tidur gitu? Kemudian kita mengevaluasi dan mengatakan, apakah yang saya lakukan dari pagi sampai kemudian saya tidur ini sudah mendatangkan ridhonya Allah ataukah tidak? Pernah nggak kita di waktu bangun pagi gitu, kemudian ketika bersiap-siap sholat malam, bersiap-siap menghadapi subuh gitu, pernah nggak kita kemudian berkata, insya Allah saya akan mencari ridhonya Allah, saya tidak akan kecewa kepada makhluk, saya tidak akan mengejar simpati kepada manusia, saya akan melakukan apapun bukan karena perasaan, bukan karena emosi, bukan karena logika, tapi semuanya yang saya lakukan pertimbangannya adalah supaya mendekatkan posisi kita dengan Allah. Kalau kita sudah bisa menjawab bahwasanya dari hal yang sederhana ini saja, itulah yang akan betul-betul melapangkan apa yang akan kita jalani pada hari itu. Kalau Allah sudah dihadirkan pada setiap kehidupan kita. Hal ini yang menjadikan kita, kenapa kita mempelajari kitab ini? Supaya kita punya alasan-alasan ilmu. Supaya kita memiliki referensi-referensi ilmu.
Ya. Kenapa kemudian kita harus kaji kitab ini? Kenapa kemudian kita harus membahas supaya referensi-referensi apa saja yang bisa mendatangkan ridhonya Allah mampu kita lakukan? Karena memang mendatangkan keridhaan Allah itu bukan sesuatu yang sifatnya dapat kita reka-reka, tidak mampu kita praduga dan tidak mampu kita prasangka. Tapi betul-betul harus dengan berbasis ilmu, berbasis referensi. Nah, itulah yang menjadikan kita membahas kitab 40 karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah. Sekarang mari kita buka halaman 235. Ya. Mas, kasih tahu bahwa jangan ribut ya. Iya Pak, lagi syuting Ustaz. Lagi syuting, tutup aja sebentar ya, di studio lagi agak rame. Tutup ya, udah ya. Coba tutup pakai itu. Pintunya didempet pakai pohon ini. Pohon ini. Nah. Ya, syukur. Ini di studio kita lagi banyak produksi jadi suaranya agak bocor ke sini. Sekarang kemudian kita mengulang-ulang dari apa yang kemudian kita telah pelajari sebelum kita melanjutkan dan menyelesaikan pembahasan kita tentang masalah zuhud. Tentunya kita paham ya, zuhud itu merupakan salah satu di antara nama ataupun amalan yang sudah sangat familiar di masyarakat kita. Sebagian besar dari kita pun sudah mengenal kata zuhud. Tetapi memang walaupun kata zuhud ini merupakan kata yang sangat familiar di telinga kita, di pembicaraan kita, tetapi tentunya banyak sekali di antara kita yang salah mendefinisikan tentang masalah zuhud. Ini pula yang kemudian menjadikan kita harus paham banyak kata-kata yang tersebar pada kehidupan masyarakat kita ternyata maknanya justru tidak difahami dengan utuh. Contoh rahmatan lil alamin. Ya, ini sering diucapkan oleh orang ya, bahwa bahkan orang yang tidak beriman pun kadang-kadang mengatakan oh, Islam itu rahmatan lil alamin, tapi dia tidak paham artinya rahmatan lil alamin. Arti dari rahmatan lil alamin dia definisikan sendiri menurut apa yang dia pahami. Nah, ini kesalahan. Kata barokah kita sering mendengar, bahkan sering mengucapkan, tapi ternyata banyak orang yang mengucapkan kata barokah. Semoga hidupmu barokah, semoga pernikahanmu barokah. Tapi terkadang justru kita juga tidak tahu arti dan makna pada keberkahan itu apa. Sama pula dengan kata zuhud. Zuhud ini merupakan sebuah kata yang sering kita sebutkan, tetapi banyak di antara kita justru tidak memahami zuhud dari segala macam sisi. Menurut para ulama salaf, menurut para ulama-ulama terdahulu yang mereka merupakan generasi gemilang umat ini. Mereka ternyata memiliki satu definisi tentang zuhud yang berbeda dengan definisi kebanyakan masyarakat hari ini. Makanya kemarin kita sampaikan bahwasanya sebelum kita membahas tentang definisi zuhud, ada beberapa kesalahan-kesalahan yang sudah jamak tersebar pada masyarakat kita ketika membicarakan tentang zuhud. Yang pertama, bahwasanya zuhud itu selalu diidentikan dan diidentifikasi dengan penampilan fisik dan tidak ada kaitannya dengan hati dan bagaimana ketika hatinya merespon tentang dunia. Artinya bahwasanya zuhud itu ya hanya dilihat pada penampilan fisiknya. Kalau mobilmu jelek, kalau kemudian sepedamu jelek, berarti kamu zuhud. Kalau kemudian rumahmu jelek, berarti kamu zuhud. Kalau makanmu makan yang biasa, itu kamu zuhud. Tapi ketika mobilmu bagus, ketika rumahmu luas, maka tidak bisa disebut dengan zuhud. Ini kan salah. Karena zuhud itu tidak sama sekali ada keterkaitan dengan masalah penampilan fisik. Tetapi zuhud itu adalah masalah pada hati kita. Bisa jadi ada orang lapang hartanya, beliau diberikan oleh Allah dengan kelapangan, dengan harta yang melimpah, tetapi justru menjadi orang yang zuhud. Tapi bisa jadi ada orang yang tinggal di bedeng, ataupun tinggal di bawah jembatan tetapi belum tentu hatinya itu zuhud kepada Allah. Disinilah kita paham zuhud itu merupakan amalan hati, bukan pada amalan fisik. Dan inilah yang menjadikan kita mengerti zuhud itu salah satu maknanya bagaimana kondisi hati ketika hati kita berinteraksi dan bagaimana memandang tentang masalah dunia dan harta pada kehidupan manusia. Kemudian sebagian dari kita ada yang mengatakan zuhud itu adalah menceraikan dunia lalu membenci dunia. Ini kan salah.
Jadi seakan-akan orang zuhud itu adalah orang yang mereka itu membenci dunia. Padahal zuhud itu bukan berarti membenci dunia, karena dunia merupakan bagian dari sesuatu yang dimubahkan oleh Allah. Dunia itu mubah. Bukan berarti orang zuhud itu harus miskin, belum tentu. Yang kaya belum tentu dia hubud dunia. Ingat, yang kaya belum tentu hubud dunia. Yang miskin belum tentu dia berzuhud. Belum tentu dia berhati zuhud. Karena sesungguhnya memang tidak di situ, ya. Makanya kalau kita mendefinisikan zuhud itu membenci dunia, meninggalkan dunia, lalu menceraikan dunia pada kehidupan kita, berarti Nabi Sulaiman itu tidak disebut sebagai orang yang zuhud, ya. Padahal kita mengetahui di dalam surat Shad 30 bahwasanya Allah mensifati dan memuji Nabi Sulaiman, ni'mal abdu innahu awwab. Sebaik-baik hamba itu adalah salah satunya adalah Sulaiman, ketika dia sebaik-baik kemudian orang yang kembali kepada Allah. Nah, padahal Allah itu menyebut kata awab, Allah menyebut kata awab itu, setidaknya Allah menyebut kata awab itu kepada Ayub dan kepada Sulaiman. Lah disinilah kemudian akhirnya kita paham zuhud itu tidak ada kaitannya bahwasanya kita harus membenci dunia, karena memang kita nggak diperintahkan membenci dunia. Ada yang ekstrim mencintai dunia berlebihan, ada yang menceraikan dunia pada kehidupan mereka, dan dua-duanya bukan pilihan yang ditinggalkan atau yang diajarkan oleh para ulama salaf terdahulu. Makanya kita mendapati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan di dalam salah satu hadis yang sahih dalam riwayat Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, Rasulullah itu mengatakan sesungguhnya manusia itu terbagi menjadi 4. Ada orang yang diberikan ilmu dan mereka diberikan harta. Ada orang yang diberikan ilmu tetapi tidak diberikan harta. Ada orang yang kemudian diberikan harta tetapi tidak diberikan ilmu. Dan ada yang keempat, tidak diberikan ilmu dan tidak diberikan harta. Jadi ternyata ada orang yang pertama diberikan oleh Allah ilmu dan diberikan oleh Allah harta. Kalau kemudian zuhud itu ternyata harus tidak punya harta, nah terus kenapa Allah memberikan kepada sebagian orang soleh itu dunia dan harta, ilmu dan harta? Padahal yang memberikan juga Allah, dan yang menjelaskan itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, orang soleh itu terbagi 2. Ada yang mendapatkan ilmu, mendapatkan harta. Ada yang mendapatkan ilmu tapi tidak mendapatkan harta. Makanya kemudian zuhud itu bukan berarti membenci dan mengharamkan perkara-perkara yang sudah dimubahkan oleh Allah. Dunia ini mubah. Dunia itu mubah, tergantung bagaimana kita menyikapi yang mubah. Bisa nggak yang mubah menjadi sebuah pahala? Bisa, tergantung bagaimana kita menjadikan itu kendaraan menuju akhirat kita. Bisa nggak kemudian kita menjadikan yang mubah itu haram? Bisa. Ketika yang mubah ini kamu tidak peduli bagaimana mencarinya, kamu tidak peduli bagaimana menggunakannya dan mengelolanya, maka itu menjadi perkara yang haram. Karena dunia itu netral, tergantung bagaimana kita mencarinya dan bagaimana kita menyikapinya. Orang yang mereka memiliki hati yang lebih kuat daripada dunia tidak membahayakan dunia. Tapi orang yang kemudian dunianya lebih kuat daripada hatinya akan membahayakan dunianya. Dan itu merupakan perkara yang kita harus paham dari kaidah-kaidah yang disampaikan para ulama dulu. Kemudian zuhud itu bukan berarti kita berpangku tangan, kemudian kita akhirnya berpangku tangan, kemudian kita menjadi beban bagi orang lain gitu. Dan akhirnya justru merepotkan banyak saudara-saudara kita ketika kita hanya sibuk di dalam ibadah tetapi tidak mau untuk bekerja keras mencapai apa yang bisa menjadi kebutuhan kita dalam kehidupan. Maka zuhud itu bukan berpangku tangan, dan ini sudah kita sampaikan. Maka kemudian zuhud itu kita juga mengetahui, kalau sudah mengetahui tentang sesuatu yang salah pada kehidupan zuhud, barulah kita memahami definisi zuhud itu apa. Nah, definisi zuhud itu kemudian ada 3 sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama salaful ummah. Yang pertama, sesungguhnya zuhud itu adalah ketika kita yakin apa yang di sisi Allah lebih baik daripada apa yang di sisi manusia, baik untuk diri kita ataupun apa yang kita lihat pada diri orang lain. Jadi akhirnya kita tahu apa yang dijanjikan Allah itu lebih baik daripada apa yang kita harapkan dari manusia. Sehingga kemudian orang yang zuhud itu mereka tidak pernah berharap lebih dari apa yang bisa dia dapatkan dari makhluk, tetapi dia berharapnya itu kepada Allah. Ada seorang istri, dia berbuat baik kepada suaminya karena dia tahu
apa yang di sisi Allah kepada mereka yang berbuat baik kepada suaminya mendapatkan 8 pintu surga, itu salah satu cuplikan di antara definisi orang yang zuhud. Karena dia yakin apa yang di sisi Allah itu jauh lebih baik daripada apa yang bisa dijanjikan manusia. Harta, materi, pujian, posisi, maka tidak akan pernah menjadikan dia oleng. Dia tetap tertuju. Dia yakin kepada apa yang dijanjikan oleh Allah. Dan keyakinan itu tidak akan pernah membuat dia kecewa, karena orang yang sudah bersandar kepada Allah tidak ada yang bisa membuatnya kecewa. Pilihan Allah itu selalu lebih baik daripada pilihan kita, kata Ali bin Abi Thalib. Makanya orang yang zuhud itu nampak mungkin pakaiannya bagus, mungkin handphonenya bagus, tapi kemudian hatinya tidak pernah menetap pada benda yang dia miliki. Hartanya tidak pernah menetap pada mobil yang dia kendarai. Hatinya tidak pernah menetap pada rumah yang dia beli. Hatinya menetap pada apa yang dia pikirkan setelah kematian. Bisa jadi ada orang tampaknya kaya raya, rumahnya bagus, mobilnya bagus, tanpa kita sadari apa yang dia infakkan itu jauh lebih banyak daripada apa yang dia miliki. Tapi karena derasnya harta yang Allah berikan kepada dia, akhirnya dia masih bisa menggunakan untuk sesuatu yang mubah pada kebaikan hidup dia. Dan dia yakin kepada apa yang dijanjikan Allah. Nah, itu adalah definisi orang yang mereka senantiasa memiliki sifat zuhud. Yang pertama, ini sudah kita sampaikan. Yang kedua, bentuk zuhud itu adalah orang ketika dia tertimpa musibah pada kehidupannya, maka dia tidak ingin untuk mendapatkan gantinya pada kehidupan di dunia, tapi dia ingin mendapatkan gantinya pada kehidupan di akhirat. Karena orang yang zuhud tahu, kalaupun dia mendapatkan ganti di dunia, ganti itu ada expirednya. Bapak Ibu kehilangan handphone. Bapak Ibu kehilangan handphone. Setelah Bapak Ibu kehilangan handphone, maka kemudian Bapak meminta gantinya di dunia. Boleh atau tidak boleh? Boleh, nggak apa-apa. Saya kehilangan handphone, minta gantinya, ya Allah, saya ridho dengan musibah ini, tapi minta ganti di sisimu, ya Allah. Boleh. Tapi orang yang zuhud tidak tertarik untuk meminta gantinya pada kehidupan di dunia. Kenapa? Karena dia tahu ini merupakan prime time bagi dia untuk meminta balasan di akhirat. Kenapa? Balasan di akhirat itu tidak mengenal expired. Dia tidak akan pernah mengenal masa basi atau masa usang. Dia kemudian akan dipakai terus. Beda kalau kita mendapatkan gantinya di dunia, ada expirednya. Saya sudah sering menyampaikan, dunia itu kapan sih terasa? Dunia itu terasa ketika expirednya itu sangat terbatas. Ketika sehat, ketika sakit sudah berkurang, ketika sakitnya berat semakin berkurang lagi, kenikmatan dunia itu. Ketika kita sakratul maut, sudah tidak ada lagi harganya dunia itu. Walaupun kita menggenggam dari ujung timur sampai ujung barat, semua perbendaraan yang ada di dalam perut bumi. Kalau sudah sakratul maut, selesai itu. Kalau sudah sakratul maut itu tidak ada lagi harganya. Tidak usah sakratul maut, sakit. Berapa banyak orang sakit kemudian dia menjual apapun dari apa yang dia miliki karena sudah tidak lagi dia butuhkan. Makanya kemudian orang zuhud itu paham arti dunia itu, karena dia tahu bahwasanya dunia itu mengenal expired, kemudian mengenal masa basi. Dia tidak mau mendapatkan ganti di dunia yang justru akan mendapatkan expired dengan sakitnya dia dan sakaratul mautnya dia. Dia meminta kepada Allah supaya gantinya nanti di akhirat. Tunggu sebentar sejenak, nikmat sensasinya akan dia rasakan nanti ketika di akhirat. Untuk mengganti setiap musibah-musibah di dunia ketika dulunya dia minta gantinya itu kepada Allah pada kehidupan di akhirat. Dan Allah akan ganti kontan itu. Ini loh musibah yang kamu dulu rasain ini gantinya di akhirat. Ini gantinya di akhirat, ini gantinya di akhirat. Dan ganti di akhirat itu memadamkan api neraka, menjauhkan dari azab neraka, dan akan memberikan kenikmatan ketika kita berada di surga. Makanya Masya Allah ya, kadang-kadang ada orang zuhud ditimpa berbagai macam cobaan. Karena Allah ngelihat, ini orang baik banget ya. Dikasih oleh Allah harta, lalu dia zuhud. Allah berikan kepadanya cobaan-cobaan setelah dia menggenggam harta. Lalu dia meminta gantinya kepada Allah pada urusan akhirat, dan ganti di akhirat itu tidak ada limitnya. Long lasting. Dan itulah yang kemudian dirasakan orang yang zuhud. Itu kata para ulama salaf. Yang ketiga, orang yang zuhud itu adalah mereka yang senantiasa zuhudnya mereka itu adalah ya ketika dia dipuji,
tidak terbang, kalau bahasa jamaknya kayak gitu, dipuji tidak terbang, kemudian dia dibenci tidak akan tumbang. Itu yang kemudian didapatkan. Artinya orang yang zuhud itu bukan hanya dia tidak berlebih-lebihan pada harta, sampai simpati manusia pun tidak terlalu penting bagi dia. Yang terpenting dia memperhatikan kondisi hatinya, dia tetap memperlihatkan akhlak yang baik, dia menjelaskan dengan sesuatu yang baik. Selepas itu dia tidak memperhatikan ucapan manusia. Ucapan manusia itu kalau diturutin untuk dijawab, tidak ada habisnya. Tidak ada habisnya. Yang bisa untuk menjadikan kita bisa untuk kemudian memuaskan orang itu simpel. Kalau orang itu selalu berprasangka yang baik, di situ titiknya. Tapi kalau orang tidak bisa berprasangka yang baik, tidak ada gunanya kita menjelaskan. Ya, makanya sampai kita menjumpai perkataan Ali, sesungguhnya orang yang benci kepada dirimu tidak butuh penjelasan, dan orang yang suka kepada dirimu juga tidak butuh penjelasan. Karena bagi orang yang cinta kepada dirimu, dia sudah tahu. Bagi yang benci kepada dirimu, 1000 mentari kamu berikan, maka dia akan memiliki 1001 untuk memadamkan setiap mentari itu. Makanya orang yang mereka senantiasa zuhud adalah mereka yang senantiasa ketika mereka zuhud, mereka adalah senantiasa kemudian dalam kondisi dia itu tidak terpengaruh antara dipuji ataupun dihujat. Nah, itulah kemudian definisi ini. Sekarang kemudian Ali bin Abi Thalib kemudian berkata, ada salah satu perkataan Ali bin Abi Thalib yang saya datangkan supaya menjadi renungan untuk kita. Siapapun yang dia zuhud terhadap dunia, maka semakin ringan dia menghadapi musibah. Yaitu artinya gini, orang yang kemudian sudah tidak memasukkan dunia pada hatinya, karena zuhud kan meletakkan dunia itu pada tangannya, ya datang akan dikelola, dimanfaatkan untuk kebaikan, tapi tidak dimasukkan pada hatinya. Orang kalau zuhud, hatinya sudah tidak ada kaitannya dengan dunia secara berlebihan, maka dia ketika menghadapi setiap musibah itu akan ringan. Kenapa? Orang yang zuhud, hatinya diisi dengan akhirat, tangannya diisi dengan dunia yang Allah berikan kepada mereka. Akhirnya ketika hati itu tidak lagi dibebani dengan bobot dunia, itulah yang menjadikan hati itu tidak berat ketika menghadapi setiap musibah. Jadi setiap musibah yang datang dalam hidupnya itu tidak terasa berat. Kenapa? Karena hatinya tidak menanggung beban yang berat dari urusan dunia. Ketika dunia itu dipindahkan sama dia ke tangan, ya, ke tangan. Lalu kemudian hatinya itu kemudian diisi dengan urusan akhirat. Maaf ya, letak posisi memposisikan itu penting. Letak posisi memposisikan itu penting. Saya ambil contoh yang sangat dasar, basic. Bapak dan Ibu pernah lihat sosial eksperimen, bukan sosial eksperimen, eksperimen di sebuah perusahaan mobil. Perusahaan mobil itu membuat eksperimen, ada mobil mainan dijalankan dengan jalan ke belakang. Beban itu ketika ditaruh di depan, maka ketika ada sebuah goncangan atau tiba-tiba ada sebuah mobilnya itu bergerak, ketika bobotnya itu ditaruh di depan, tidak semuanya ditaruh di belakang, itu menjadikan kalau tiba-tiba mobil menghadapi sesuatu yang tidak terduga, lalu belok-beloknya itu, maka masih bisa terkendali. Kalau kita meletakkan bobotnya tidak semuanya di belakang. Kalau kita kan kebiasaan ya, kalau pergi travel, semua barang ditaruh di belakang. Itu sebenarnya tidak safety kalau menurut perusahaan mobil. Harus ada yang di tengah walaupun mengurangi kenyamanan kaki kita, tapi itu justru lebih safety. Jadi kalau tiba-tiba mobil gerak di sebuah tol, tiba-tiba menghindari sesuatu atau menghindari rem mendadak di mobil yang ada di depan, maka kemudian dia itu akan lebih mudah stabilnya kalau barang itu ditatanya pas. Beda kalau ada mobil, semua barang ditaruh di belakang, itu ternyata efeknya beda. Ketika semua barang itu ditaruh di belakang, maka kemudian laju mobil ini tiba-tiba ada kemudian misalkan dia menghindari satu objek gitu, lalu maka kemudian akan jatuh dia. Karena apa? Semua barang kalau di belakang itu menyebabkan tidak seimbangnya ketika pada kondisi tidak normal. Apa yang saya ingin ambil contoh buat Bapak dan Ibu? Meletakkan barang
itu memiliki impact yang sangat berbeda ketika ada sesuatu. Jadi ternyata kamu letakkan barang-barangmu dalam travel itu ada yang di tengah, ada yang di belakang. Itu menjadikan mobil kalau ada sesuatu yang sifatnya itu tidak normal, sesuatu extraordinary gitu, mau tabrakan, maka dia kemudian lebih stabil untuk menghindarinya. Tapi beda kalau semua itu diletakkan di belakang. Maaf ya, apa yang saya ambil menjadi analogi buat Bapak dan Ibu. Maka sesungguhnya orang yang kemudian menaruh hatinya, orang yang kemudian dia menaruh kemudian dunianya pada tangannya, itu akan berbeda dengan orang yang menaruh dunia pada hatinya. Sehingga ketika mendapatkan musibah, ketika dunia itu sudah di tangannya, dia stabil, walaupun mungkin dia sedih, betul, tapi sedihnya tidak menguasai dirinya. Dia mungkin dalam kondisi takut, khawatir, betul, tapi khawatirnya tidak mendominasi dan tidak merusak keimanannya. Karena apa? Karena hatinya ini tidak menanggung beban yang berat. Sehingga ketika ada musibah, karena musibah itu yang pertama kali akan mengena kepada siapa? Yang merespon musibah itu kan pertama kali hati. Mata kalau ngelihat, siapa yang pertama kali merespon? Yang pertama kali merespon setiap objek itu adalah mata, itu hati. Setiap apa yang kita dengar, yang pertama kali merespon itu hati. Kalau urusan objek, saya ngelihat ini objek benda yang saya lihat, ini yang pertama merespon hati saya, ini berapa ya kerikilnya kok segini banyaknya. Itu yang pertama merespon hati. Maka kalau kemudian kita memahami bahwasanya sesuatu yang terjadi pada kehidupan kita, baik dari apa yang kita lihat, hatta sesuatu musibah itu yang merespon hati, kalau hatinya sudah ringan, maka kemudian dia walaupun goyang, maka cenderung lebih mudah stabil. Itu yang dimaksudkan oleh Ali bin Abi Thalib. Makanya kemudian mari kita lihat, ya. Maka kemudian mari kita lihat pada surat Yunus ayat yang ke-7 dan ke-8. Allah kemudian menyampaikan kepada kita, innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya watma'annu biha wal ladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Allah kemudian menyampaikan sesungguhnya orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami, orang yang mengharapkan pertemuan dengan Allah itu orang yang zuhud. Dia tidak ingin harta, materi yang kemudian dia dapatkan itu menghalangi pertemuan dia dengan Allah. Orang yang tidak pernah mengharapkan pertemuan kami dengan Allah dan puas dengan dunia ketika dunia itu di dalam hatinya, lalu dia tentrem dengan kehidupan di dunia itu karena dia sudah memasukkan dunia itu, dia masukkan pada hatinya, orang itu kemudian melalaikan ayat-ayat kami dan tempat kembalinya adalah neraka, dan itu disebabkan apa yang mereka kerjakan. Berarti ayat ini memiliki sebuah pemahaman. Orang-orang yang kemudian mereka mengharapkan pertemuan dengan Allah, lalu dia menikmati bagaimana perjalanan dia menuju kepada Allah, maka sesungguhnya orang-orang itulah yang akan merespon setiap ketaatan dan kebaikan. Makanya betul ketika di sini kemudian Ali bin Abi Thalib dengan begitu indahnya bisa mengatakan, orang itu kalau zuhud ringan dia menghadapi musibah. Kok bisa Ustaz? Karena dia tidak pernah letih. Karena dia tidak pernah letih bagaimana meletakkan urusan dunia itu pada tangannya, bukan pada hatinya. Dan proses kita meletakkan dan menggeser posisi dunia dari hati menuju ke tangan, itu prosesnya sepanjang hidup, setiap waktunya, setiap saatnya, ya kan gitu. Baru kemudian kita berarti tiba-tiba ada orang yang tidak setuju dengan apa yang kita putuskan, lalu kemudian berusaha untuk menghujat kita, itu sudah mulai diuji. Tapi memang Masya Allah, begitu cara kita untuk ngelatih terus gitu. Allah itu ketika meminta kita zuhud, Allah akan berikan semua latihan, exercise kita supaya kita bisa zuhud. Saya akan tanya sama Bapak dan Ibu ya, Mufinya atau Mulusia, kalau kita minta sabar, apakah Allah ngasih kita sabar langsung? Ataukah Allah memberikan kepada kita episode-episode kehidupan yang membuat kita sabar? Pasti yang kedua. Allah tidak ngasih langsung kita sabar. Ini hambaku minta sabar nih, Allah akan kasihkan satu persatu dari episode hidupnya yang membuat dia harus berlatih sabar terus. Sama orang kalau kemudian meminta kepada Allah, ya Allah jadikanlah saya zuhud, saya sudah tahu bagaimana zuhud itu menenteramkan hati saya, ya Allah.
Apakah langsung Allah ngasih hatinya zuhud? Enggak, Allah akan kasihkan cobaan-cobaan, latihan demi latihan, supaya kemudian kita tahu, dan supaya kita itu mampu memiliki hati yang zuhud. Makanya saya tidak katakan, memiliki hati yang zuhud itu sepanjang hayat kita mempelajarinya. Dan kita akan terus dipertemukan perkara-perkara dalam kehidupan kita yang akan menguji pikiran kita. Zuhudkah kita dalam perkara itu? Tetapi orang yang memindahkan hak dunia pada tangannya, lalu menganggap bahwasanya urusan dunia dibuat ringan gitu, rugi nggak jadi untung, nggak apa-apa, urusan dunia kok. Jatuh motor kita, padahal kita sudah hati-hati, akhirnya kita bayar bengkelnya, sudah apa-apa, urusan dunia kok. Semacam itu, maka dia akan dengan menghadapi setiap musibah yang ada pada hidupnya. Masya Allah. Pantaslah para sahabat itu murid teladannya Rasulullah. Mereka yang paling paham setiap kebenaran yang disampaikan Rasul. Maka kemudian akhirnya kita juga mendapati apa yang kemudian dikatakan oleh Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad kemudian mengatakan, hakikat zuhud itu adalah kamu ridho pada Allah. Kamu ridho sama Allah. Kamu ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qanaah, lalu kemudian merasa cukup. Dan sudah sering saya sampaikan dalam pembahasan tawakal. Masih ingat Bapak dan Ibu di Majelis Talim Ar-Rohyan? Masih ingat gak kita pernah membahas tentang masalah tawakal itu? Yang kaya belum tentu cukup, yang miskin belum tentu kurang, karena kecukupan itu miliknya Allah. Hak prerogatifnya Allah itu kecukupan, bukan kita. Dan ini oleh Fudail bin Iyad, maka beliau kaitkan bahwasanya hakikat zuhud itu, Masya Allah, hakikat zuhud itu berkaitan tentang rasa kecukupan yang kita dapatkan pada kehidupan kita. Ustadz, ada nggak manusia yang mereka kekurangan? Sebenarnya nggak ada. Ada nggak manusia yang nanti bisa mati Ustadz gara-gara kekurangan? Nggak ada. Saya yakin nggak ada. Pertanyaannya, kenapa ada keluarga mati Ustadz? Lapar di satu negara, bahkan di negara kita. Bahkan ada rakyat kita yang kemudian nggak bisa makan dalam satu hari 3 kali, atau tidak bisa sekolah, bahkan tidak bisa mendapatkan fasilitas kesehatan yang merupakan haknya. Gini Bu, Allah itu menciptakan semuanya itu khalaqnahu biqadar. Semuanya ditakar oleh Allah dengan takaran yang tidak mungkin salah. Itu yang kita harus paham, ya. Allah menciptakan khalaqnahu biqadar. Semua itu diciptakan oleh Allah dengan takaran yang pas. Kalau kemudian kita menjumpai kok ada orang mati kelaparan, itu bukan karena takaran Allah kelewatan sama keluarga itu sampai keluarga itu mati. Tapi karena ada kedoliman yang ada pada orang itu, ada kedoliman pada sekitarnya yang menjadikan orang itu terdolimi dan meninggal dunia. Kenapa? Tidak mungkin ada orang itu mati kelaparan. Tidak mungkin itu. Karena Allah sudah menyampaikan bahwasanya Allah menjamin setiap rezeki hambanya. Allah itu menjamin setiap rezeki hambanya, itu Allah jamin, itu Allah garansi. Dan tidak mungkin Allah salah. Lah kok bisa mati? Ada keluarga mati Ustaz, nggak makan 2 hari 3 hari nggak mati. Itu ada 2. Satu, ada yang kemudian berbuat kezaliman, di mana Allah sudah memberikan kepada orang itu rezekinya dari apa yang tumbuh di bumi, dari apa yang turun ke atas muka bumi. Jadi apa yang tumbuh di dalam perut bumi itu kan sudah luar biasa, cukup semua masyarakat itu. Bahkan kemudian saya pernah baca sebuah jurnal, masyarakat Indonesia contohnya, itu sebenarnya semua yang ada di dalam bumi itu sudah cukup untuk membiayai apapun yang ada di atas muka bumi, di bumi Indonesia. Itu cukup. Kalau ada yang misalkan kemudian meninggal dunia karena kelaparan, bukan karena Allah salah menetapkan takdir untuknya, tetapi karena ada yang berbuat kezaliman. Atau yang kedua, ada kewajiban yang tidak ditunaikan sama orang di sekitar. Bayar zakat, memberikan infak, memberi hadiah, memuliakan orang miskin yang tidak dikerjakan. Dan itulah yang menyebabkan orang itu bisa mati karena kelaparan, bukan karena Allah yang salah menetapkan. Tapi ada 2 kemungkinan. 1, ada kezaliman. 2, ada orang yang tidak melaksanakan kewajiban. Bayar zakat.
Yang harusnya fungsi zakat itu supaya harta tidak muter-muter kepada orang kaya. Itu kan fungsinya zakat, salah satunya selain mensucikan dan membersihkan. Lah itulah yang menjadikan akhirnya ada orang mati karena kelaparan, bukan karena Allah yang salah. Nah, disitulah kemudian akhirnya kita memahami, Masya Allah ya, disitulah kemudian kita paham berarti cukup semuanya itu. Makanya kalau kemudian sudah diberikan kecukupan itu, harta yang paling mahal itu ya kecukupan. Kan gitu. Orang kalau saya nggak pernah iri sama orang yang punya perusahaan profitnya ratusan miliar gitu. Saya sih alhamdulillah, yang saya ingat saya nggak pernah iri sama orang itu. Yang saya iri itu kalau ada orang merasa cukup, tenang hidupnya, merasa cukup. Dan merasa cukup itu harganya lebih mahal daripada apapun. Bahkan lebih mahal daripada harta-harta dengan angka deret yang bisa didatangkan dan diusahakan manusia. Angka deret itu tidak ada kecukupan kalau Allah tidak menghendaki. Ya. Bapak dan Ibu sering lihat nggak ada orang teman kita atau sopir kita gitu ya, gajinya UMR, tapi tenang gitu, hidupnya tenang, pulang ke rumah tenang, istrinya yang cuma dikasih gaji UMR senyum, bisa mencium tangan suaminya, memeluk suaminya, bersyukur, membuatkan kopi menjelang maghrib. Anak-anaknya tahu bapak ibunya itu nggak memiliki kelebihan harta, justru mereka betul-betul berusaha untuk membantu orang tuanya gitu. Sering kan kita ngelihat kayak gitu, itulah kecukupan. Tapi di satu sisi yang lain, sering nggak kita ngelihat ada orang gitu ya, gajinya 10 kali lipat dari UMR, tapi ternyata istrinya selalu merasa kurang dengan tumbukan-tumbukan kredit yang tidak selesai-selesai. Anaknya punya standar mainan yang tinggi, punya standar memiliki barang-barang yang tinggi, yang menjadikan walaupun gaji 10 kali gaji UMR terasa kurang, sehingga harus kemudian mencari uang di bawah meja. Kemudian tidak peduli halal dan haram, tidak peduli riba yang dijemput gitu, lupa bahwasanya itu nanti akan dihadapi semuanya ketika mati. Kan kita sering lihat kayak gitu. Siapa orang yang paling kita iri? Orang yang kecukupan. Dan itu bentuk kekayaan yang paling sejatinya itu tinggi, itulah kecukupan. Al-ghina. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ghina itu bukan kekayaan, ghina itu kecukupan. Dan itulah makna salah satu di antara orang yang memiliki sifat zuhud itu Allah berikan kecukupan. Ya kalaupun dia tidak bisa meninggalkan harta yang banyak menjadi warisan buat anak-anaknya, maka keyakinannya mendahului dari apa yang dikumpulkan oleh dirinya pada harta. Mungkin harta yang bisa dia tinggalkan untuk anak-anaknya mungkin hanya 50 juta. Tapi keyakinan dia melebihi angka 50 juta. Anak itu adalah hambanya Allah. Dia memiliki jalur takdir dan jalur rezeki yang sudah ditentukan oleh Allah. Dia berusaha memberikan kecukupan apa yang dia bisa berikan sama anak. Tapi keyakinan dia kepada yang dijanjikan Allah itu lebih besar dari apa yang bisa dikumpulkan oleh kedua tangannya. Itulah yang kemudian kita harus pahami tentang zuhud. Jadi inilah yang kemudian menjadikan akhirnya perkataan Ali bin Abi Thalib kemudian kita pahami. Kemudian tentunya masih banyak yang kemudian kita harus bahas. Keutamaan zuhud itu apa, Ustaz? Lalu apa sih anak tangga yang bisa menjadikan kita zuhud? Ya kan? Kan zuhud kan proses panjang yang harus kita lewati. Apa yang kemudian kita harus lakukan? Nah, itulah pembahasan kita insya Allah pada pertemuan kita selanjutnya. Part yang keempat. Part 1 sudah, part 2 sudah, part 3 maaf, part yang ketiga. Ya, insya Allah kita akan part yang keempat. Kita akan bahas tentang masalah zuhud ya di dalam kehidupan kita insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat saya sampaikan di dalam pertemuan kita hari ini, siang ini. Pada hari Kamis, semoga Allah memberikan keberkahan
dari apa yang kita lakukan. Semoga kita senantiasa mampu menjadi salah satu orang yang tidak pernah lelah mengharapkan ridhanya Allah. Tidaklah kita tidur kecuali kita berusaha memaafkan kesalahan setiap orang kepada kita. Tidaklah kita tidur kecuali kita selalu mengevaluasi apa yang saya lakukan hari ini apakah mendatangkan ridhonya Allah ataukah tidak. Dan semoga setiap pagi ketika kita bangun, apakah kita sudah memikirkan apa yang saya lakukan ini semuanya karena Allah. Kalaupun saya tidak dapat dari manusia, pasti balasannya indah di sisi Allah. Semoga kita sibuk pada perkara yang besar. Siapapun yang tidak sibuk dalam perkara yang besar, maka dia akan disibukkan pada perkara yang remeh-temeh dan recehan. Na'udzubillahi min dzalik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Saya serahkan kembali kepada umufinya. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas ilmu yang saya sampaikan, dan kami terus diingatkan bahwa belajar zuhud itu betul-betul amalan hati dan kita tetap harus menjaga kemurnian, kebersihan hati kita ya Ustaz ya, untuk terus mendatangkan kebaikan-kebaikan terutama untuk mencari ridha Allah. Amin insyaallah. Sudah ada pertanyaan di layar. Saya nanti Uti Lucy yang akan membaca pertanyaannya. Silakan Uti Lucy. Ya, jazakallahu khairan TV-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz dan para jamaah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Ya, saya coba mulai ya Ustaz ya. Ada beberapa pertanyaan. Bismillah. Ustaz, kalau misalnya ada orang yang menyakiti hati dan kita tidak membalas sakit hati itu, apakah itu termasuk bagian dari zuhud Ustaz? Ya, gini. Kita ini Ibu, Syekh Mufti Meng itu pernah mengingatkan kita. Kalau kemudian kita tersakiti, kita merasa bahwasanya kita ini yang benar dan orang yang menyakiti itu pasti salah. Ini salah satu hal yang kata beliau harus diluruskan terlebih dahulu. Ini kita harus berpikir bahwasanya ketika kita tersakiti, bisa jadi kemudian ada hal-hal yang telah buruk kita lakukan. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwasanya bisa jadi kita tersakiti karena ini merupakan bagian dari cara Allah membersihkan kita dari apa yang pernah kita perbuat ketika menyakitin orang lain. Lalu Allah bersihkan dengan orang yang menyakiti kita. Jadi tidak hanya selesai, wah pahalanya besar. Nggak selesai di situ. Nanti akhirnya kita berhenti mengevaluasi. Kan kita nggak boleh berhenti mengevaluasi dalam kehidupan kita, nggak boleh. Jadi bisa jadi kalau kamu tersakiti, bisa jadi mungkin kamu menyakiti. Karena banyak orang yang mengatakan, kamu nyakitin saya. Tapi tanpa kita sadari, kita juga menyakiti dia. Tanpa kita sadari. Mungkin dia diam dan tidak bicara. Itu yang kedua, supaya kita mengevaluasi. Yang ketiga, setelah itu kita lakukan poin yang pertama, poin yang kedua. Yang ketiga adalah ya memaafkan. Memaafkan itu bagian dari zuhud. Saya tidak mengenal definisi zuhud pada perbuatan itu, tapi kalau perbuatan itu betul-betul dilakukan, maka itu merupakan salah satu amalan yang besar, spektakuler. Mampu memaafkan orang yang mendolimi kita dan tetap berbuat baik seakan-akan kita tidak terdolimi. Itu kata Ibnu Qudamah salah satu amal yang apabila ditimbang di dalam mizan, maka sesungguhnya mizan itu merasa kewalahan dengan bobotnya pahala pada amal itu. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah dalam surat Asy-Syu'ara. Siapapun yang dia memaafkan tetap berbuat baik, maka pahalanya sempurna di sisi Allah dan Allah yang memberikan pahalanya secara langsung karena besarnya pahala bagi mereka yang mampu melakukan itu. Allah alam bisawab. Ya Ustaz, nah ini juga berhubungan Ustaz, jadi berkenaan dengan yang menuntut hak kita yang terenggut oleh pihak lain itu bagaimana Ustaz? Itu juga berkaitan apa Ibu? Kita menuntut hak kita yang terenggut oleh pihak lain. Itu kita wajar nggak kita menuntut? Kalau hak kita, kalau itu hak kita tidak ada masalah silakan minta, itu hak kita kok. Itu hak kita, silakan minta. Tapi ketika orang yang kita minta hak kita yang diambil olehnya dia tidak bisa memberikan, lalu kita berdoa, ya Allah atas hakku yang tidak dia berikan kepadaku, aku minta ganti di sisimu nanti di akhirat. Itulah konsep orang yang zuhud.
Tadi Ustadz juga katakan ya, yang mengenai itu agak ngeri juga ya Ustadz ya, bila ada orang miskin kelaparan, ada orang-orang yang di jalan gitu yang memang dalam keadaan susah gitu ya Ustadz ya. Ternyata ada kezaliman. Kezaliman itu terus yang kedua adalah adanya yang tidak melaksanakan kewajiban. Itu ngeri sekali ya. Iya, Makanya kewajiban zakat itu ternyata impact dampaknya tuh besar sekali ya. Ada orang yang terzolimi di situ itu ya Ustaz. Iya. Karena bisa jadi ada orang yang tidak mendapatkan pendidikan, ada orang yang mereka tidak mendapatkan haknya sebagai seorang manusia, bahkan fasilitas kesehatan pun kan hari ini bukan menjadi haknya setiap orang. Kesehatan itu tidak hak setiap orang kalau di Indonesia. Hak sebagian orang, tapi tidak bagi sebagian orang yang lainnya. Dan itu bisa jadi karena apa? Ya karena ada kezaliman, ataupun karena ada kewajiban-kewajiban yang harusnya ditunaikan oleh kaum muslimin tidak ditunaikan secara maksimal. Terjadilah fenomena-fenomena itu dalam kehidupan bermasyarakat. Wallahu a'lam bishawab. Astagfirullahaladzim. Ini yang agak kita tuh suka tidak sadari ya Ustadz ya. Iya. Karena terkadang kita zakat, sedekah, infak gitu, itu ternyata memang Allah tuh sudah atur semua ya, bahwa ini adalah hak untuk orang lain, seperti itu ya Ustadz ya. Iya, betul. Ada hak orang lain yang di hartamu itu yang emang harus kamu keluarkan, seperti itu ya Ustadz ya berarti. Iya, betul Umu. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Jadi emang ini Allah tuh aturan-aturan Allah, Masya Allah Ustadz. Iya. Ya, baik Ustadz, ini pertanyaan berikutnya Ustadz. Bila seorang belum juga bertemu dengan jodohnya, sudah ikhtiar dan dia mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan berpasang-pasangan, sehingga bila tidak bertemu di dunia, insya Allah akan dipertemukan di akhirat atau surganya Allah. Apakah itu dikatakan zuhud juga Ustadz? Itu bukan zuhud, itu namanya ridho dengan takdir. Dua-duanya memiliki keutamaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang kemudian berkaitan tentang episode hidupnya, dia ketika tidak mendapatkan jodoh, dia sabar, dia ridho kepada keputusan Allah yang tidak mendekatkan dia kepada jodohnya, maka pada dasarnya dia pada saat itu bukan zuhud, tapi dia ar-ridho bil qadari khairihi wa syarrih. Dia itu beriman kepada takdirnya Allah yang baik dan yang buruk. Dan ridho itu tidak ada balasannya kecuali surga. Masya Allah. Jadi balasannya sama-sama besar ya Ustadz ya? Iya, sama-sama besar. Insya Allah kita doakan. Pertanyaannya berikut Ustadz, bila seorang belum juga ini sudah, maaf. Ya, ini mengenai istri Ustadz. Istri gemar berhutang berulang kali sehingga membebani orang tua dalam menyelesaikan masalah hutangnya ketika kebutuhannya sudah dicukupi oleh suami. Setiap berhutang dia berkata menyesal dan tak akan mengulanginya, namun kejadian berulang kembali. Apakah suami harus menerima perbuatan istrinya ataukah boleh diceraikan Ustadz? Waduh, bagaimana ini Ustadz? Istikharah. Kalau sudah hutang, apa boleh diceraikan? Jadi sebenarnya gini apapun perkara yang bisa merusak kebaikan akhirat kita itu bisa menjadi pertimbangan perpisahan. Karena perpisahan itu adalah solusi dari buntunya setiap ikhtiar yang diadakan dan dihadirkan. Kita ngelihat bagaimana seorang Nabi Ibrahim bertanya sama istri pertamanya Nabi Ismail, gimana keadaan dirimu bersama dengan suamimu Ismail? Ya, Ismail begini-begini. Dia ceritakan tentang sisi buruknya dan sisi kekurangan pada keluarga itu. Maka dengan keterangan itu sudah menjadi cukup bagi Nabi Ibrahim untuk berkata, nanti bilang kepada suamimu untuk mengganti paling pintumu. Itu kalau kita bahas secara hukum fikih. Ya, kalau ada pertimbangan-pertimbangan akhirat yang kemudian hilang. Tapi kalau kemudian kita memperhatikan hukum kemakrufan, karena hukum itu kan terkadang dari sisi fikih, kadang-kadang dari sisi kemakrufan, kebijaksanaan. Kalau kemudian kita ngelihat istri kita hutang, itu pun tidak dipakai untuk dirinya sendiri, tapi juga dipakai untuk keluarga.
Artinya dia hutang itu tidak untuk dirinya sendiri, kemudian dipakai sendiri, dinikmatin sendiri, tapi juga kemudian dimanfaatkan pula untuk keluarganya juga. Walaupun dia salah, karena berhutang itu menyebabkan sang suami kerepotan membayar setiap hutang-hutang itu, maka ma'rufnya adalah menunggu suami kita, menunggu istri kita dalam kondisi baik, lalu bertaubat itu lebih baik daripada menceraikannya. Selama kita masih kuat, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bisawab, Ibu. Ya, jazakallahu khairan Ustaz. Jadi kita sedikit diskusi ya Ustaznya, pertanyaan sudah habis. Sedikit diskusi Ustaz. Kalau misalnya Ustaz, para sahabat itu seperti Umar bin Khattab ya, waktu itu kan beliau adalah orang yang sangat kaya sekali. Tapi pada saat menjadi sahabat Rasul dan menjadi pembela Rasul, itu kita lihat bahwa ternyata Umar bin Khattab mulai merubah tidurnya, seperti kayak sahabat-sahabat lain sangat sedih gitu. Aduh, kok kasihan sekali ya Umar bin Khattab, kok tidurnya sampai di atas jerami. Loh, kenapa menurunkan standar? Nah, seperti itu. Apakah dikatakan zuhud itu kita harus menurunkan standar-standar kita dengan seperti itu, Ustaz? Ya. Apakah kemudian zuhud itu berarti kita menurunkan standar? Itu kan tergantung kita, Ibu, melihatnya. Ketika kita melihat pada fasilitas-fasilitas itu bisa melalaikan kita dari akhirat, ya menurunkan standar itu. Ketika fasilitas itu bisa melalaikan kita dari akhirat, yaitu salah satu hal yang bisa kita lakukan. Seorang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam kondisi beliau itu kecukupan, bahkan meninggalkan warisan yang cukup kepada putra dan putrinya beliau. Tapi ketika beliau kemudian menurunkan fasilitas-fasilitas dalam hidupnya, karena kita tahu bahwasanya Umar itu khawatir akhiratnya rusak gara-gara fasilitas dunia, dan itulah yang dijaga oleh seorang Umar bin Khattab. Tetapi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak mengharamkan, karena memang dunia tidak diharamkan. Yang haram itu ketika fasilitas dunia melalaikan kita dari Allah. Karena yang kita lihat Nabi Sulaiman, apakah Nabi Sulaiman merusak istananya, meninggalkan istananya? Kan tidak. Jadi disitulah kita akhirnya melihat hukumnya relatif. Kalau kita misalkan gini ada salah satu hal yang cukup baik ya, bapak saya dan ibu ya. Bapak itu di kamarnya ada AC, tapi sering sekali AC nggak dipakai, padahal gerah itu. Saya ini masya Allah, saya ini juga jujur ya, saya tuh kalau udah gerah susah gitu. Beliau itu sering kemudian AC tidak dihidupkan, Allah yarham. Saya tanya, kenapa Pak AC nggak dihidupkan? Tahu nggak jawabannya apa? Beliau berkata, nanti kalau AC hidup, tidurnya terlalu nyenyak, susah bangun sampai subuh. Dan beliau tidak pakai AC, kecuali memang ya AC kemudian dipakai sebentar gitu. Tapi kalau tidur, AC-nya dimatikan dan lebih memilih kipas angin kecil. Satu dek gitu, oh iya. Makanya sampai kemudian para ulama salaf kan mengingatkan di dalam Sahih Fiqh Sunnah, Abu Malik Amal Said Salim itu berkata, kalau pengen sholat tahajud jangan terlalu dibuat nyaman kamarnya, jangan terlalu dibuat empuk tempat tidurnya. Kenapa? Susah bangun. Kalau kita mendapati fasilitas itu ternyata bisa melalaikan kita, ya kurangin standarnya. Tapi bukan dalam rangka mengharamkan, tapi dalam kerangka untuk memudahkan ketaatan kita. Kok kita ngerasa nih, kok malam kita susah tahajud ya, sulit gitu ya, dicek. Oh, tidurnya terlalu malam, sudah salah, habis isya harus tidur. Oh, kok susah bangun ya, AC-nya terlalu dingin, akhirnya setiap kita bangun kita narik selimut. Semuanya kan harus dievaluasi. Karena pasti ada aspek-aspek duniawi yang menyebabkan dan mempengaruhi kita gagal untuk tahajud. Selain dari aspek ukhrawi, yaitu kemaksiatan kita di waktu siang. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita ini kan. Masya Allah, jazakallahu khairan Ustaz. Iya, betul Ustaz. Kita harus jangan sampai lalai ya Ustaz ya. Kenikmatan-kenikmatan itu tuh terkadang apalagi nanti kita akan hisab ya, untuk apa itu ranjang-ranjang yang begitu nikmat, untuk apa itu AC yang begitu nikmat, seperti itu Ustaz ya. Dan tentunya hukumnya tidak sama kan Ada teman kita pakai AC tapi tetap mampu bangun jam 2 istiqomah, dia jam 2 bangun terus. Ada yang kayak gitu kan? Ada.
Oh, berarti memang AC tidak mempengaruhi dia. Tapi ada orang yang kemudian mungkin kayak bapak saya, kalau terlalu dingin itu akhirnya terlalu asyik tidurnya dan terlalu dalam tidurnya. Orang beda-beda itu. Itulah kitalah yang kemudian akhirnya kita tidak bisa kemudian menghakimi setiap orang itu dengan kacamata kita. Jangan pernah menghakimi orang, karena jangan mengukur sepatu orang dengan sepatu kita, karena kita tidak pernah berdiri di atas sepatu dia. Dan begitu kalau dalam kata. Artinya bahwasanya ada orang yang punya mobil bagus, tapi dengan mobil bagus itu akhirnya dia melakukan ketaatannya maksimal. Makanya kan Allah mengkayakan, Allah memiskinkan. Ada hanya Allah dalam hadis qudsi, aku kayakan karena kalau aku miskinkan dia menjadi kufur. Aku miskinkan kalau dia menjadi kaya, dia menjadi kufur. Berarti setiap orang itu hukumnya itu berbeda-beda. Kesalahan kita tuh suka sekali ngomongin orang, lalu memaksakan setiap orang sesuai dengan sudut pandang kita. Jangan pernah mengukur sepatunya orang dengan ukuran sepatu kita. Kita tidak pernah berdiri di atas sepatu itu. Ya, itu yang menjadikan kita ini harusnya semakin arif melihat diri kita dan semakin bijak melihat orang lain. Ya, makanya saya tadi mengatakan apa? Kita ini kalau hidup ngurusin omongan orang, tidak bisa kita memuaskan setiap orang, itu tidak bisa. Yang hanya bisa kita puaskan itu cuma satu orang, kata para ulama salaf. Siapa? Orang yang memiliki segudang prasangka yang baik sama dirimu. Selebihnya nggak akan bisa kamu puaskan. Kamu jelaskan, dia akan selalu memiliki pertimbangan dan prasangka serta perasaan lain yang dia merasa benar dengan perasaan itu. Tidak ada habisnya. Makanya akhirnya Allah ngasih tahu kepada kita, kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya sudahlah, hidup itu untuk aku kok, bukan untuk manusia. Enak hidup jadinya ringan. Jadi semua yang Allah atur dalam kehidupan kita tuh sebenarnya nggak pernah untuk Allah kok. Karena Allah tidak butuh kebaikan itu. Allah syariatkan kebaikan, ketaatan, petunjuk syariat untuk kita kembalinya. Coba orang misalkan dia tidak memahami arti riya, lalu akhirnya dia hobi untuk disorot. Capek hidupnya, tiap hari dia memperhatikan apa yang harus dia show, tunjukkan di depan orang. Dia kemudian memperhatikan frekuensi likes-nya, terus setiap waktu lelah dia, keletihan dia. Setiap ada satu nyinyiran dia pusing, dia gelisah, dia nggak bisa tidur gitu. Dan ternyata semua yang dia dapatkan itu juga karena dia tidak mau memperhatikan apa yang Allah sudah sampaikan kepadanya, kan? Udah, jangan riya. Jangan riya itu bukan karena merusak amal ibadah. Jangan dilihat itu doang. Kalau kita pembahasannya di dalam kajian-kajian ilmiah itu kan selalu riya, merusak amal ibadah. Allah merusak amal ibadah. Betul. Tapi ada sisi kebaikan secara medis itu pasti ada. Kenapa Allah itu tidak mau kita riya? Itu pasti kalau dibedah secara medis, secara psikologi, itu pasti ada hubungannya erat. Karena Allah tidak mungkin melarang kita pada sesuatu kecuali pasti di dalamnya ada kemaslahatan besar yang Allah ingin berikan kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Bisa dipahami. Ustaz, ada 3 pertanyaan. Bisa saya itu ya Ustaznya, masih ada waktu? Ya, saya jawab singkat-singkat. Ya, bismillah. Ustaz tadi katakan, orang yang tidak memikirkan perkara besar maka akan disibukkan dengan perkara yang remeh-temeh. Untuk kondisi sekarang ini, perkara besar apa yang bisa kita lakukan khususnya untuk kalangan milenial, Ustaz? Pastikan apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita pikir tidak pernah keluar dari apa yang bisa mendatangkan saham kita di hadapan Allah. Sudah sesimpel itu aja. Kalau mau ngambil pekerjaan, kalau mau ngambil rumah, selalu pertimbangannya itu Allah. Kira-kira ini nambah saham kedekatan saya dengan Allah ataukah tidak. Sesimpel itu kok. Itu yang sebenarnya kita lakukan. Tidak usah kita terlalu membebani dengan berbagai macam definisi dan penjabaran yang rumit membuat kita pusing. Simple. Pastikan apa yang kamu pikir, pastikan apa yang kamu ucapkan, pastikan apa yang kamu lakukan. Selalu ada pertimbangan Allah yang pertama dalam setiap roda kegiatan yang kita kerjakan. Ngelihat ini, datangkan ridhonya Allah enggak? Udahlah, mulai tinggalkan, cari yang ini. Dipaksa, membuat habits yang baru.
Itu yang kemudian jadi kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz. Berikutnya Ustaz, bagaimana memposisikan suasana hati agar tetap dalam kondisi yang sama, baik dalam keadaan mendapat kenikmatan ataupun musibah? Apakah itu termasuk disebut zuhud Ustaz? Iya, ya kalau pengen dapetin hati kayak gitu terus ya sering-sering ngaji, kumpul sama orang solih, sering berkumpul sama orang miskin yang diuji dengan kefakiran. Hal-hal itu yang bisa membuat kita semakin zuhud. Nanti kita akan bahas. Emang kumpul sama orang fakir miskin tuh bisa membuat hati kita bersih. Loh, terus kalau bukan berkumpul sama orang soleh yang membuat hati bersih, terus dengan siapa kita berkumpul bisa hati kita bersih? Kenapa Ustadz berkumpul sama orang fakir miskin itu membuat hati bersih? Kamu akan ngerti betapa besarnya nikmat yang kamu dapatkan kalau kamu sudah berkumpul dengan orang yang sedang didera dengan ujian-ujian hidup. Nanti kita akan bahaskan. Wallahu a'lam bishawab. Insya Allah dalam pembahasan yang keempat. Ya Ustaz, ini menarik sekali soalnya. Pertanyaan berikutnya Ustaz, jika kita sudah mengikhlaskan sesuatu hal yang diambil oleh orang lain yang merupakan hak kita semata-mata ingin mendapatkan ridha Allah, masalah jika hal ini diketahui orang lain padahal kita nggak ingin orang lain tahu, apakah akan berkurang nilainya di sisi Allah? Ya kalau bukan kita yang kemudian mengatur dan men-settingnya, insya Allah tidak mengurangi itu. Dan tergantung kita juga setelah diketahui orang, kita hatinya berubah ataukah tidak. Ya, kalau hatinya berubah, ya kemudian akhirnya kalau hatinya berubah ya menjadikan pahalanya jadi berkurang atau bahkan hilang. Tapi kalau kemudian kita sudah sembunyikan ternyata masih kelihatan orang, ya itu berarti ya sebuah kabar gembira. Cuma kalau kita masih hidup lalu amal kita diketahui orang, itu biasanya impactnya menjaga hati jadi berat. Waduh, tahu orang, dan kita harus kemudian orang sudah mulai satu persatu memuji gitu. Nah, itu yang berat. Mintalah kepada Allah, ya Allah, saya minta kepadamu ya Allah, supaya kebaikan yang aku sembunyikan hanya engkau tampakkan kepada orang kalau engkau berkehendak setelah kematianku, supaya aku selamat hatiku dari perkara apa yang terjadi setelahnya. Itu yang kita minta. Jazakallah khairan Ustaz. Jazakallah khair. Ustaz tadi jadi Ustaz bilang bahwa apa yang kita pikirkan, apakah ini bermanfaat, apakah ini nanti akan mendekatkan kita dengan Allah, seperti itu ya Ustaz ya. Satu dari saya Ustaz, jadi misalnya kita ada mobil ya, mobilnya cukup bagus gitu Ustaz, kita mau sholat, nah terkadang kita segini, aduh jangan deh nyolok banget, nggak enak kalau ke masjid. Nah apakah kita harus syiar dengan nih orang muslim, kita ke masjid dengan mobil terbaik, kita berpakaian dengan yang terbaik, kita bersepatu dengan yang terbaik, kita pokoknya keren deh ke masjid. Nah, jadi cara pemahamannya seperti apa Ustaz? Maka sesungguhnya pada perkara itu ada sebuah ayat Ibu, fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddits, terhadap nikmat yang datang dari Rabbmu maka ceritakanlah. Kalau sifat kita memperlihatkan nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk menjadi syiar, tidak ada masalah. Yang terpenting jaga hati. Yang terpenting jaga hati. Semua itu tergantung pada hati yang merespon apa yang kita lakukan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah. Masya Allah. Jazakallah khairan Ustaz, barakallahu fiik Ustaz. Saya kembalikan ke TV-nya. Ya, jazakallah khairan resolusi atas pembacaan tadi pertanyaannya. Masya Allah Ustaz, jangan pernah bosan Ustaz untuk terus menasihati kami, untuk terus meluruskan hati kami untuk selalu tegak di atas ketaatan. Dan dari pelajaran tadi bahwa Ustaz juga terus mengingatkan bahwa zuhud itu merupakan kondisi hati kita dalam berinteraksi dengan urusan dunia dan berinteraksi dalam urusan akhirat. Ya. Dan saat Allah sudah dihadirkan dalam hidup kita, maka Allah akan mendatangkan keridhaan Allah, dan itu berbasis dengan ilmu sehingga mengantarkan kita, menjadikan kita Allah adalah sebagai tujuan akhir hidup kita. Kemudian juga dari perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa kita diajarkan jangan pernah meletakkan urusan dunia itu di dalam hati, tapi selalu letakkan urusan dunia itu di tangan, karena supaya hati kita supaya tidak jadi rusak dan sakit. Ustaz, kurang lebih begitu ya Ustaz. Dan akhirnya semoga Allah menjadikan apa yang kami dengar dan kami pelajari ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi urusan dunia dan akhirat kami. Amin. Pak Ustaz, silakan closing statement dari Ustaz. Sebelum closing statement, boleh nggak kita share video teaser kita 1 menit movie-nya? Tafadhol, silakan. Fadhol Mas Iwan.
Para ulama menyampaikan, apa benang merah yang menyamakan antara satu penduduk neraka dengan penduduk neraka yang lainnya? Yang menyamakan adalah ketiadaan rasa takut pada hati mereka kepada Allah. Inilah yang menjadikan mereka bermain-main dengan hukum Allah ketika di dunia, ketika tidak ada rasa takut yang tumbuh pada hati kita. Inilah yang menjadikan kita paham, rasa takut itu mahal, dan rasa takut itu bukan proses, tapi rasa takut itu adalah hasil dari semua ketaatan kita, pembelajaran kita, kedekatan kita dengan orang solih, supaya tumbuh rasa takut kita kepada Allah. Inilah ikhtiar kita mengadakan Syamilah seri yang keempat, The Day After You Die, untuk menemukan rasa takut, karena rasa takut itu tidak bisa tumbuh secara organik. Jazakumullah khair kepada seluruh peserta, ibu-ibu di Majelis Taklim Ar-Royan. Jangan lupa untuk kemudian mendaftar apabila memang diperlukan, yaitu kita akan mengadakan Syamilah Series yang keempat, The Day After You Die. Insyaallah kita akan mengkaji tentang bagaimana menumbuhkan rasa takut kita ketika merenungkan perjalanan para orang-orang durjana ketika dalam hidupnya dan kematiannya. Masya Allah, kita akan bahas pembahasan ini secara runut, secara sistematik, yaitu 16 kali pertemuan, supaya kita bisa bareng-bareng menghayati ketakutan kita kepada Allah. Ini yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Bagi yang ingin mendaftar, silahkan dilihat pada kolom chat, ya, silahkan dilihat pada kolom chat. Kemudian di situ ada kolom pendaftaran. Terus kemudian bagi yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut bisa menghubungi kami atau menghubungi Majelis Taklim Ar-Royan. Insya Allah akan membantu untuk menyambungkan kepada kita. Insya Allah jazakumullah khair telah menjadi partner dakwah pada Syamilah series kita, karena memang dakwah itu tidak bisa dipikul secara sendirian. Semoga Allah memberkahi kita, memberikan hati yang zuhud. Semoga kami keluarga dan tim selalu mendapatkan doa-doa terbaik dari para jamaah, dan semoga jamaah itu pun juga mendapatkan doa-doa terbaik dari kami, karena sesungguhnya kehidupan kita tidak akan pernah mendapatkan keberuntungan dan menghindarkan kita dari kerugian sampai kita saling watawasau bil haqi watawasau bis sabr. Semoga Allah memberikan keberkahan dalam setiap urusan kehidupan kita. Jangan lupa, kalau ada yang ingin ikuti The Day After You Die, insya Allah di bulan Desember, tanggal 13 Desember sampai akhir Desember, 16 kali berturut-turut membahas kitab, yaitu The Day After You Die, membahas perjalanan para durjana ketika mereka kembali kepada Allah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Semoga Allah memberikan keberkahan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jamaah kita ada dua, ada yang di Zoom, ada yang pula di IG. Tadi di IG sampai 800-an. Semoga Allah memberkahi Majelis Taklim Ar-Royan atas semua yang telah diberikan. Ada 1000 lebih, berarti kalau yang digabung berarti betapa berakahnya kehidupan ilmu dan kehidupan harta ketika dipakai untuk perjalanan ilmu. Ini yang dapat saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita Ustaz, insya Allah kita akan berjumpa kembali di bulan depan, bulan November insya Allah. Baik sahabat Ar-Royan, alhamdulillahirrahmanirrahim, kami telah menyelesaikan semua kajian siang hari ini, dan mohon maaf dari pengusaha berbanyak kekurangan, dan insya Allah hari Senin kami tetap akan ada kajian melalui Zoom dengan Ustaz Aan insya Allah. Dan akhir kata, mohon maaf dari kami pengurus apabila banyak kekurangan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz. Sama-sama, wa fika barakallah. Saya pamit. Kepada seluruh jamaah di IG, jazakumullah khair atas semua komitmennya di dalam kebaikan. Semoga Allah memberkahi, semoga Allah memberikan kemudahan dalam setiap urusan kita. Insya Allah nanti habis asar jam 4 nanti ada pembahasan kembali 40 karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah, ya, tetapi di majelis taklim yang lain, dan mereka baru saja hari ini mengkaji kitabnya part yang pertama. Kalau ada yang ingin ikut silahkan ikut, nanti
kita akan coba bertanya gitu ya, apakah boleh di-share di IG ataukah tidak. Kalau boleh di-share di IG, nanti kami akan share. Jazakumullah khair. Kalau ingin tidak ketinggalan, hidupkan notifikasinya supaya tetap terupdate untuk mendapatkan kajian-kajian live IG kita. Jadilah bagian dari keluarga kami, saling mendoakan dalam kebaikan, saling memberikan prasangka, dijaga lesannya setiap kita mengikuti ilmu, tidak sampai berkomentar hal-hal yang nggak penting gitu loh. Karena saya kadang-kadang dapetin kita dalam kajian tapi komentarnya itu terkadang tidak melihat bagaimana kapasitas dirinya. Mari kita memberikan yang terbaik dalam perjalanan kita. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Jangan lupa untuk mendaftar the day after you die. Insya Allah sebelum kuotanya terpenuhi dan kami akan tutup. Moga-moga segera mendaftar dan bagian dari keluarga Samila Series. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh jamaah di IG, semua komitmennya di dalam kebaikan, semoga Allah memberkahi, semoga Allah memberikan kemudahan dalam setiap urusan kita. Insya Allah nanti habis asar jam 4 nanti ada pembahasan kembali 40 karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah ya, tetapi di majelis taklim yang lain, dan mereka baru saja hari ini mengkaji kitabnya Pak pertama. Kalau ada yang ingin ikut silahkan ikut, nanti kita akan coba bertanya gitu ya, apakah boleh di-share di IG ataukah tidak. Kalau boleh di-share di IG, nanti kami akan share. Jazakumullah khair. Kalau ingin tidak ketinggalan, hidupkan notifikasinya supaya tetap terupdate untuk mendapatkan kajian-kajian live IG kita. Jadilah bagian dari keluarga kami, saling mendoakan dalam kebaikan, saling memberikan prasangka, dijaga lesannya setiap kita mengikuti ilmu, tidak sampai berkomentar hal-hal yang nggak penting gitu loh. Karena saya kadang-kadang dapetin kita dalam